Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Kais Nopalati dengan NIM 26. Saya dapat Isani Maulidina dengan unjungnya penerimaan. Saya Dita Nuradi dengan unjung 03. Saya Siti Robia Beladamia dengan unjung 71. Saya Sani Fitri Nurjana dengan unjung 22. Saya Melati Dwi Akila dengan unjung NIM 12. Saya dapat Nurani dengan unjung 11. Saya Nabila Nurhusma dengan unjung 76. Saya Wildan Ahmad Hujan dengan ujung NIM 84. Kami akan menampilkan video dokumenter mengenai lisan akhlak kepada lingkungan Dengan judul Penerapan Ekonomi Hijau, gunakan kotak bekal, kurangi sampah panas. Selamat menyaksikan. Pernah gak sih kita sadar bahwa aktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa itu menghasilkan banyak sampah? Mulai dari membeli kopi kekinian, jajan ke kantin, terus juga jajan di lingkungan kampus, hampir semua itu menggunakan plastik sekali pakai atau kemasan sekali pakai yang langsung dibuang. Selain permasalahan sampah plastik, ada juga permasalahan lain yang sering kita lihat, yaitu sampah makanan atau food waste, yang dimana tidak sedikit dari mahasiswa itu membeli makanan dalam jumlah berlebihan, yang dimana pada akhirnya itu makanan tersebut tidak dihabiskan dan berakhir menjadi sampah. Jawa Barat sendiri, permasalahan sampah menjadi hal yang paling serius dikarenakan dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi di Indonesia, Jawa Barat menghasilkan volume sampah yang tinggi setiap harinya. Padahal masalah sampah di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Pengelolaan Sampah atau SIPSN pada tahun 2025, tercatat bahwa timbulan sampah mencapai 18,7 juta ton per tahun. Sebagian sampah berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti penggunaan sampah plastik dan sisa makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kita sehari-hari dapat berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita. Kabar baiknya, saat ini semua dibatasi dari yang sederhana. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa wadah makan sendiri dan membeli makanan sesuai dengan kebutuhan agar tidak terbuang sia-sia. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kami mengangkat gerakan gunakan kotak bekal kurangi sampah pangan. Melalui gerakan ini, kami ingin mengajak seluruh mahasiswa untuk membawa kotak bekal dan tumbler sendiri demi mengurangi sampah plastik dan mencegah pemborosan makanan, guna mewujudkan kampus yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan. Penggunaan plastik sekali-kali di lingkungan itu masih sangat tinggi karena kita kan sering ya melihat sampah di seperti kotak, gelas plastik, kantong plastik, wadah makanan sekali-kali seperti lontong dan lain sebagainya itu terbuang di dalam. Selain itu kayak kerjanya suka sering kerja mahasiswa yang sidang itu kayak banyak beli makanan, tapi si makanan itu kayak nggak habis semua gitu, dan dengan alasan mereka tuh kenyang atau apalah gitu, kayak akhirnya tuh semuanya itu kayak dibuang gitu. Dan saya ada pihaknya kayak selain kita tuh nimbun sampah plastik, mereka juga nimbun sampah makanan mesin. Nah, dan saya itu kayak dibajak juga dari sini makanan kayak dibuang. Iya, jadi kan kita udah beli gitu ya dengan emosi kita atau nafsu kita karena kita ingin makan kenyang gitu dan ternyata tidak habis, terus akhirnya malah terbuang ke dalam tong sampah. Aku izin wawancara sedikit ya dengan Ibu siapa? Ibu Tio. Ibu Tio, oke. Ini kan kita tadi habis beli produk Ibu bawa wadah sendiri ya. Menurut Ibu ini dampaknya gimana gitu dari POP penjual? Kalau menurut saya, kalau ini ya, jadi meringankan. Ini kan sekarang harga plastik, bahan plastik perdagangan itu kita lagi
naik ya. Ya kalau ada pembeli yang membawa tempat sendiri gitu ya, sangat apa ya, menguntungkan juga gitu ya, meringankan gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada dari universitas atau fakultas yang punya program mewajibkan mahasiswanya untuk bawa tumbler atau bawa wadah sendiri, itu menurut Ibu setuju atau enggak? Setuju sekali. Oke. Segitu aja Ibu, terima kasih banyak. Ya. Ini ya ngadain apa sih, mau ngebuat program kayak ramah lingkungan gitu. Jadi kalau jajan tuh nggak pakai plastik, jadi bawa miskin sendiri gitu. Nah, menurut Bapak nih kan sekarang tuh plastik tuh lagi naik ya Pak. Nah, menurut Bapak kalau ada program ini setuju nggak? Terus kan bakal berdampak nggak ke ini pasti ke ekonomi pedagang gitu. Soalnya kan penggunaan plastiknya dikurangin. Kurangi itu adalah dampaknya, jadi modalnya bisa kurang dikit dan harus biasanya ngeluarin buat plastik karena kan nggak kalau gitu. Jadi dengan adanya program ini setuju gitu Pak? Setuju. Kalau SD mah udah di ini SD. Udah SD mah sudah mulai. Iya udah mulai. Jadi kalau jajan itu bawa miskin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Rahim. Ini aku izin buat review. Sebenarnya aku mau Ya boleh. Bapak kalau misalkan dengan adanya mahasiswa buat beli bis itu pakai tumbler ini, apa dampak terhadap Lingkungan. ya Ya kalau terhadap lingkungan ya kayaknya mengurangi ini sampah plastik. Kalau semua ini pakai tumbler yang jajan jus, minuman, semua minuman ya, terus bawa ke tempat masing-masing. Satu keuntungannya itu apa? Menghemat plastik. Kedua untuk kesehatan tiap-tiap konsumen itu ada nilai plusnya karena kemungkinan besar ini tempatnya lebih steril kan. Nah ini yang dampak paling ininya nyatanya itu sampah pada berserakan. kalau dari pandangan dari pihak penjual gitu, karena kan sekarang plastik itu Ya. apakah dapat mengurangi modal buat jualan gitu kalau misalkan dapat Ya, otomatis ada pengurangannya. Semua kita taruhlah nggak usah setengahnya, semua seperempat konsumen yang beli minuman ke bapak itu pakai tumbler itu akan sedikit menghemat lah untuk pihak penjual. Kayaknya bukan bapak aja gitu, semua yang jualan minuman kemungkinan besar gitu. ternyata ya apakah seperti jika ada kebijakan dari kampus atau salah satu fakultas gitu, yang mengharuskan mahasiswanya menggunakan tumbler. Selama ini bapak belum dengar ada informasi setiap mahasiswa beli minuman harus menggunakan tumbler. Mungkin belum ada yang memikirkan sampai ke sana. Tapi kalau ada, seharusnya memang ada ya gitu gagasan dari pihak kampus yang beli minuman atau beli makanan itu bawa tempat sendiri. Karena apa? Dari segi kesehatan ya mungkin bisa kontrol untuk kesehatannya. Terus yang keduanya biasanya itu masalah sampah yang jadi ini penumpukan sampah. Dan kalau ya untuk para pedagang mungkin ada sedikit penghematan biar lekap, resek. Jadi cukup membantu ya. Iya, kalau dari pihak kampus ada gagasan semua jajan bawa tempat masing-masing itu lebih membantu ke semua pedagang. Itu jelas kayaknya. Terima kasih Bapak atas waktunya.
aku isi perkenalan dulu ya kan. Nama aku Roberta Adelia dari jurusan kimia semester 2. Nah, kami tuh lagi ada proyek akhlak itu mau bicara sesama mahasiswa. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu gak, makanya namanya siapa dan dari jurusan apa? Oke, kenalkan aku Muhammad Radit Asega dari jurusan Teknik Informatika. Oke. Kalau ngomong, biasanya kakak di kampus itu jajan makanan atau minuman pakai wadah sekali pakai atau bawa wadah sendiri? Kalau dari aku sendiri ya, kan dari kelas tuh biasanya nggak pernah bawa apapun itu gitu. Buat kayak udah cuma bawa buku, bawa laptop kayak gitu doang. Jadi kalau misalkan buat makanan sendiri, ya udah pakai yang di kantin aja gitu. Kalau misalkan kantinnya dia pakai piring dari kantinnya, ya udah pakai piring dari kantinnya. Tapi kalau misalkan dari kantinnya nggak nyediain wadah dari mereka, ya mau nggak mau pakai cara pakai ada dari mereka. Pokoknya intinya yang disediakan dari mereka yang aku pakai. Soalnya aku nggak pernah bawa apapun itu. Jadi kakak bukan tipe yang sehari-harinya tuh bawa tumbler atau bawa wadah makan sendiri ya? Betul. Menurut kakak apa sih tantangan terbesar gitu ya yang bikin mahasiswa tuh males gitu bawa wadah atau bawa tumbler sendiri ke kampus? Oke, kalau ini mah dari pendapat aku sendiri gitu ya. Soalnya aku ngalamin. Yang pertama sih kalau dari aku, kenapa aku malas bawa tumbler gitu. Yang pertama karena ribet gitu, nenteng-nenteng terus berat lagi ya. Terus yang kedua, sebenarnya ini mah kritik buat apa namanya fakultas juga. Kita udah bawa tumbler, tapi kadang-kadang dari fakultas tuh nggak nyediain air. Jadi kayak ngapain kita bawa tumbler kalau misalkan nggak ada airnya kayak gitu. Jadi itu juga yang bikin males yang kedua. Terus yang ketiga juga kayak kan dari tumbler tuh kadang dari awal sampai akhir isinya tuh harus sama gitu. Misalkan air putih nggak bisa dicampur-campur. Sedangkan kan kita mood swing ya. Kadang pagi mau pakai minum air putih, siang mau minum es, sore mau minum es kelapa gitu. Jadi kalau misalkan tumbler kayak ribet aja gitu, menurut gue lebih baik pakai dari si pedagangnya langsung kayak gitu sih. Terus kalau misalnya ada dari kampus tuh atau dari salah satu fakultas atau jurusan yang mewajibkan misalnya bawa tumbler atau bawa wadah makan sendiri, pendapat kakak gimana? Nah, kalau ini aku setuju banget. Soalnya kan kadang dari kita semua sebagai mahasiswa beberapa dan selain alasan 3 tadi, alasan yang keempat itu sebenarnya karena malu gitu bawa si tumbler tuh, karena kan kadang kayak ya masa beda sendiri nih bawa tumbler bayar gue gitu. Nah kalau misalkan ada peraturan dari kampus yang mengkhususkan atau mewajibkan itu bagus banget, jadinya kita serentak gitu. Semuanya iya, jadinya ya semangat gitu, karena kalau misalkan kita nggak bawa kan pasti kayak anjay masa gue nggak bawa gitu. Nah kan kalau misalkan diwajibkan untuk bawa tumbler bersama-sama itu maksudnya dari kita juga ada pressure gitu, masa kita nggak bawa sedangkan orang-orang lain bawa gitu. Jadinya ya ada rasa terpacu dalam diri gitu harus membawa tumbler itu. Terus yang kedua juga kan kalau misalkan perusahaan kalau misalkan jurusan udah wajibkan membawa sebuah tempat makan atau tumbler, itu kan berarti fakultas sudah siap untuk menyiapkan juga seperti airnya. Oleh karena itu aku juga setuju banget untuk ada aturan itu gitu. Terakhir nih ya, menurut kakak gimana sih caranya gitu ya biar ngajakin semua mahasiswa gitu teman-teman kakak supaya terbiasa bawa tumbler sama wadah sendiri ke kampus gitu biar mereka tuh nggak merasa terbebani gitu. Kalau saran dari aku ya, mungkin yang pertama kan sekarang karena semua orang mempunyai media sosial ya, pertama pasti kita harus bikin dulu nih konten-konten edukatif yang buat kasih tahu ke mereka semua kalau misalkan bawa tumbler tuh banyak manfaatnya loh gitu. Jadi nanti kan mereka itu teredukasi. Terus yang kedua ya mulai dari diri kitanya dulu. Kalau misalkan kitanya udah siap gitu pakai tumbler, ya udah kita bawa, nanti kita ajak. Kita juga kan nggak bisa langsung ajak ke semua orang gitu kan. Ya udah kita ajak dari yang terdekat dulu, makin dekat baru makin banyak lagi gitu. Jadi ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Terus yang kedua kan tadi tuh konten edukatif. Terus yang ketiga, kalau misalkan emang udah 2 kali itu dilakuin, barulah kita nanti bisa bekerja sama gitu sama jurusan juga untuk gimana sih cara supaya mewajibkan hal ini kepada mahasiswanya sendiri. Kayak gitu sih paling yang pertama, yang paling utama sih itu bikin konten video menarik, karena orang-orang pasti bakal teredukasi gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Rekam, mungkin sebelumnya kenalin aku Kaisan dari jurusan Kimia angkatan 2025. Sebelumnya untuk nama Akang, siapa Akang, dari jurusan mana dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan aku Farija dari angkatan 24 jurusan Kimia juga.
Nah, ini kan jadi kami itu punya solusi untuk mengurangi limbah sampah plastik. Rencananya solusi kami itu adalah ketika kami jajan atau membeli makanan ke pedagang, kami membawa wadah sendiri seperti membawa misting sendiri, ataupun kalau membeli jajanan minuman kami membawa tumbler sendiri gitu Kak. Nah, kalau untuk Akang sendiri gitu, apakah Akang setuju gitu terhadap solusi kami ini? Mungkin dari aku sendiri kan sering banget nih gitu jajan di kantin atau enggak di manisi gitu ya. Pasti banyak jajanan yang pakai plastik gitu. Mungkin kalau misalnya dari bising itu lebih lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi bising itu bisa dipakai beberapa kali gitu ya. Buat satu orang itu bisa beberapa kali untuk dipakai. Jadi mengurangi sampah plastik sih kalau kata aku ya, bagus gitu. Terus pertanyaan yang kedua nih Kak, kalau menurut Akang sendiri gitu, apa dampak dari solusi kami ini terhadap ekonomi para pedagang itu sendiri gitu di tengah harga plastik yang sedang naik? Mungkin buat pedagang tersendiri kan kayaknya lebih terbantu gitu ya, apalagi plastik itu naik itu akibatnya sebabnya tuh karena di Timur Tengah gitu ya, ada konflik gitu ya. Kalau buat dari pedagang tuh lebih menghemat pengeluaran gitu ya. Soalnya yang biasanya kita harus mengeluarkan uang itu buat plastik, buat beli plastik, tapi sekarang kan dikurangi gitu ya pengonsumsian si plastiknya tuh. Jadi terbantu sih, jadi lebih hemat lagi buat pedagangnya. Mungkin segitu aja pertanyaan yang kami tanyakan kepada Akang. Mungkin mohon maaf mengganggu waktunya juga Kang. Terima kasih juga atas jawaban-jawabannya. Sangat Penonton, aku Fandi Daniela dari Kimia Kedua. Nah, di sini kita tuh lagi ada proyek membawa wadah plastik sendiri untuk mengurangi impact sampah plastik di luar kampus. Nah, sebelumnya Nama saya Sofia Syafaat, saya dari Teknik Angkatan 25. langsung ke pertanyaan sebagai mahasiswa teknik, menurut saya terganggu sih melihat sampah plastik dipakai kayak minuman atau ada makanan gitu yang ada di lingkungan. Oke, sebenarnya cukup mengganggu ya untuk tadi limbah sekali pakai ya, yang seperti styrofoam, cup minuman. Soalnya kan ini wadahnya tuh besar ya, jadi memenuhi banget si tempat sampah itu, jadi terlihat penuh gitu. Jadi kalau udah siang atau sore itu biasanya tempat sampah penuh dan itu mengganggu pemandangan juga. Terus juga kan setahu saya kalau di UIN ini akan ditransfernya ke sana ya. Nah, itu juga bisa menumpuk. Mungkin lanjutnya pertanyaan lainnya. Kalau dari pandangan mahasiswa teknik lingkungan sendiri nih, seberapa efektif sih gerakan dari membawa tumbler dan membawa wadah makanan sendiri gitu untuk benar-benar ngurangin beban limbah padat di skala mikro kayak kampus? Menurut saya itu sudah efektif karena di kampus, di fakultas kita sendiri kan ada yang namanya zona integritas ya, yang dimana selain juga untuk zero korupsi juga tentang lingkungan juga, kita juga udah disediain dispenser ya per lantai. Jadi kayak emang udah dari fakultas tuh juga udah menghimbau untuk menggunakan tumbler. Itu juga efektif sih menurut aku, soalnya dari hal sederhana seperti ini juga kan untuk meminimalisir sampah plastik di lingkungan. Lanjut ya Teh, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Teteh gitu, selain kesadaran dari mahasiswanya, apakah ada hambatan terbesar dari segi sistem atau fasilitas di kampus kita tuh yang bikin konsep zero waste ini tuh susah untuk diterapkan? Sebenarnya kalau penghambat itu selain kesadaran mahasiswa itu lebih ke faktor pendukungnya gitu. Jadi kan di sini tuh pasti
pasti mahasiswa-mahasiswa itu kan pada beli makan di luar ya. Nah di kantin atau di tenan-tenan kayak gitu kan masih banyak banget yang menggunakan cup plastik ataupun styrofoam gitu, dan jadi sedikit mahasiswa yang mereka tuh menyediakan wadah sendiri gitu. Jadi si faktor pendukung itulah yang sebenarnya menghambat gitu. Menurut kira-kira program atau campaign ini tuh masih ideal dan masuk akal nggak sih untuk diterapkan di lingkungan kampus kayak kita sekarang ini? Masih, karena sekarang juga kan perlu diketahui ya, kalau di Indonesia itu kan gawat banget sama sampah, apalagi sampah plastik, dan nggak semua sampah plastik itu kan bisa didaur ulang. Jadi dengan campaign ini, dengan campaign yang membawa tumbler ya, kayak gitu-gitu, zero waste ya, itu sebagai bentuk sederhana kita untuk mendukung Indonesia agar tidak terlalu banyak itu menimbun sampah plastik. Jadi menurut saya udah efektif banget. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Teh untuk pandangan-pandangannya dan juga udah mau meluangkan waktunya gitu. Harapan kedepannya, kita sebagai mahasiswa serta orang-orang di sekitar kita mampu memberikan dampak yang besar dalam meminimalisir serta mengelola sampah dengan baik agar kehidupan lingkungan kita tetap terjaga dari sampah dan terjauhkan dari penyakit. Harapan saya, semoga proyek yang kita ambil dapat menjadi langkah pertama untuk kita peduli terhadap lingkungan serta mencerminkan akhlak yang baik dalam menjaga amanah Allah berupa alam yang kita tinggali. Manfaat dari solusi yang diberikan yaitu pertama adalah berkurangnya jumlah sampah plastik yang dihasilkan pada setiap harinya. Lalu manfaat yang kedua yaitu mengurangi sampah makanan, sehingga sumber daya yang digunakan untuk memproduksi makanan itu tidak terbuang sia-sia. Setelah mewawancarai beberapa mahasiswa dan para pedagang, dapat disimpulkan bahwa proyek ini menuai banyak tanggapan positif. Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa proyek ini mampu mengurangi jumlah produksi sampah setiap harinya. Para pedagang juga tidak merasa dirugikan karena makanan yang dijual setiap harinya tetap sama, tetapi dapat mengurangi modal untuk membeli wadah sisa sekali pakai. Oleh karena itu, proyek ini dapat menjadi alternatif sederhana namun efektif untuk membantu kampus menjadi kampus yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.